sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dan kita coba bahas bersama sekiranya nanti dukungan kegiatan dari YPL ini bisa mendukung kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam tujuan mengelola kawasan Teluk Jor lestari dan berkelanjutan seperti itu. Other Effective Area Based Conservation Measure atau OECM adalah pendekatan konservasi yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pelestarian sumber daya alam. Mengingat OECM adalah pendekatan yang masih relatif baru di Indonesia, maka diperlukan kehati-hatian dan penyesuaian dengan kondisi lokal saat memulai implementasinya. Pesisir Lestari melaksanakan kegiatan FPIC yang merupakan singkatan dari Free, Prior, and Informed Consent atau biasa dikenal sebagai PADIATAPA, yaitu persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan saat memulai program pengelolaan pesisir kolaboratif yang berpusat pada masyarakat. Dalam kegiatan FPIC kali ini, kami bersama dengan perwakilan pemerintah, perwakilan organisasi dan komunitas lokal, serta perwakilan masyarakat bermusyawarah untuk mencapai komitmen bersama dalam pengelolaan pesisir kolaboratif di kawasan Teluk Jor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kawasan Teluk Jor sejak lama dikenal sebagai penghasil lobster. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan biota mangrove untuk sumber ekonomi keluarga dan melestarikan kawasan mangrove untuk tujuan ekowisata. Jadi Teluk Jor ini punya secara garis besarnya memiliki potensi perikanan budidaya, kemudian perikanan tangkap, juga potensi wisata ya. Jadi tapi pada umumnya adalah potensi perikanan budidaya. Ada budidaya udang fanami di daratnya, kemudian ada tambak garam. Kemudian di perairannya adalah budidaya keramba jaring apung. Jadi Teluk Jor ini secara nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini KKP, sebagai kampung lobster. Ibu-ibu di sini juga jadi ibu nelayan. Nah, nelayan itu untuk penjemuran ikan, mengambil kerang, juga kepiting yang ada di tengah mangrove. Itu kesehari-harian ibu di sini. Nah, terus untuk kesehariannya juga ibu-ibu di sini untuk membantu suaminya mencacah untuk pakan lobster. Ibu-ibu di sini juga pergi mencari kerang ke laut. Setelah itu dia jual juga ke sini untuk kita produksi kerupuknya juga, kerupuk kerang. Nah, kalau kepitingnya kita yang beli juga untuk ibu-ibu itu untuk jadi kerupuk cangkang kepiting. Sejauh ini yang kami lihat kan kurang rangkulan, kemudian kurangnya pemetaan potensi. Karena teman-teman ini kan di sini sekarang banyak yang membangun wisata tapi belum ada pemetaannya. Pertama dampak dari lingkungannya, dari ekonominya, peluang untuk maju dan berkembangnya itu belum ada pemetaan. Terus kemudian juga strategi untuk melakukan ekowisata yang berkelanjutan itu mereka belum bisa membaca itu. Yang paling utama adalah terkait masalah bagaimana peningkatan SDM masyarakat. Karena upaya apapun yang akan kita lakukan tanpa mengupgrade SDM mereka, pemahaman mereka terhadap bagaimana mengelola lingkungan, kesadaran mereka terhadap lingkungan, maka sepertinya kegiatan-kegiatan itu akan hanya mati di tengah jalan. Tapi kalau kesadaran mereka, wawasan mereka tentang bagaimana perlunya mengelola lingkungan itu sudah terupgrade, sudah tertanam dalam diri mereka, maka dengan sendirinya pasca kegiatan pendampingan dari NGO, mereka akan bisa berjalan secara mandiri dan menjadi inisiator bagi orang-orang di sekelilingnya. Pengembangan kapasitas dan pemetaan potensi yang lebih luas menjadi masukan dari masyarakat dalam musyawarah FPIC pengelolaan pesisir kolaboratif di kawasan Teluk Jor. Pengelolaan perikanan atau pesisir dengan pendekatan kolaboratif ini mesti harus dilakukan, tidak bisa tidak. Karena apa? Capaian-capaian yang maksimal itu ya akan bisa kita dapatkan lewat pendekatan itu ya. Terbukti bahwa
kegiatan-kegiatan yang melakukan pendekatan yang parsial, yang hanya pemerintah sendiri, kemudian NGO sendiri, banyak tidak berhasil, ya, tidak maksimal ya. Dan untuk itu maka tentu sekali menggugah dan membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus bekerja sama secara komunal, secara kelompok untuk bagaimana supaya pesisir ini tetap terjaga, pesisir ini tetap lestari, itu yang menjadi goal yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama, baik pemerintah maupun stakeholder yang ada di kawasan Teluk Jor untuk membangun perikanan yang berkelanjutan berbasis masyarakat, mulai dari masyarakat desa maupun pemerintah kabupaten maupun provinsi. Keterlibatan para pihak sejak awal program dan komitmen bersama yang dituangkan dalam dokumen berita acara akan menjadi langkah awal kepemilikan bersama sebuah program di masyarakat. Bersama-sama, melalui pengelolaan pesisir kolaboratif, kita lakukan konservasi keanekaragaman hayati dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal.